Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Paulwa dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sirkulasi darah plasenta. Yang kedua, sirkulasi darah janin sebelum dilahirkan. Dan ketiga, sirkulasi darah janin setelah dilahirkan. Sirkulasi darah plasenta. Plasenta adalah organ vaskular unik yang menerima pasokan darah dari sistem ibu dan janin. Dengan demikian memiliki dua sistem peredaran darah yang terpisah. Yang pertama adalah sirkulasi darah ibu plasenta, bisa disebut uteroplasenta, dan yang kedua sirkulasi janin plasenta, sirkulasi darah, disebut fetoplasenta. Sirkulasi uteroplasenta dimulai dengan aliran darah ibu ke ruang antarfili melalui arteri spiralis DC2. Pertukaran oksigen dan nutrisi terjadi saat darah ibu mengalir di sekitar fili terminal di ruang antarfili. Darah arteri ibu yang mengalir masuk mendorong darah terdeoksigenasi ke dalam endometrium dan kemudian vena uterina kembali ke sirkulasi ibu. Sirkulasi janin plasenta memungkinkan arteri umbilicalis untuk membawa darah janin yang terdeoksigenasi dan kekurangan nutrisi dari janin ke pembuluh darah janin inti fili. Setelah pertukaran oksigen dan nutrisi, vena umbilicalis membawa darah segar beroksigen dan kaya nutrisi yang bersirkulasi kembali ke sirkulasi sistemik janin. Pada atrium aliran darah ibu ke plasenta kira-kira 600-700 ml per menit. Diperkirakan luas permukaan sinsitiotrofoblast kira-kira 12 m2 dan panjang kapiler janin dari plasenta yang berkembang sempurna adalah sekitar 320 km saat atrium 2,3. Unit fungsional pertukaran oksigen dan nutrisi ibu janin terjadi di fili terminal. Tidak terjadi percampuran darah ibu dan janin di plasenta. Gambar di sebelah menggambarkan 1. Hubungan rahim, plasenta, dan janin. Yang kedua ada arahan aliran darah dari ibu ke plasenta serta aliran darah janin dari plasenta ke janin. Selanjutnya, sirkulasi darah janin sebelum dilahirkan. Sirkulasi darah janin sebelum dilahirkan adalah proses yang sangat penting untuk kesehatan bayi. Selama masa kehamilan, bayi mendapatkan nutrisi dan oksigen dari ibu melalui plasenta dan sirkulasi darah yang terjadi di dalam tubuh janin. Sirkulasi darah janin berfungsi untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan oksigen dalam tubuh bayi. Proses sirkulasi darah janin dimulai ketika darah mengalir dari plasenta ke dalam tubuh janin melalui vena umbilikal. Darah ini kemudian melewati hati dan disaring sebelum masuk ke dalam sistem peredaran darah janin. Setelah itu, darah membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh janin melalui arteri umbilikal. Lanjut, proses sirkulasi darah janin. Proses sirkulasi darah janin dimulai ketika darah yang mengandung nutrisi dan oksigen dari ibu masuk ke dalam tubuh janin melalui vena umbilikal. Darah ini kemudian melewati hati dan disaring sebelum masuk ke dalam sistem peredaran darah janin. Setelah itu, darah membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh janin melalui arteri umbilikal. Setelah darah memberikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh janin, darah yang mengandung limbah dan zat-zat berbahaya kembali ke plasenta melalui vena umbilikal untuk dibuang. Proses ini terus berlangsung selama masa kehamilan dan sangat penting untuk memastikan kesehatan bayi. Selanjutnya, bahaya jika sirkulasi darah janin tidak berfungsi dengan baik. Sirkulasi darah janin yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada bayi. Risiko kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan janin adalah dua contoh komplikasi yang dapat terjadi akibat sirkulasi darah janin yang tidak berfungsi dengan baik. Jika sirkulasi darah janin tidak berfungsi dengan baik, bayi dapat mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti cacat lahir, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa sirkulasi darah janin berfungsi dengan baik selama masa kehamilan. Selanjutnya, sistem sirkulasi darah janin meliputi: yang pertama ada vena umbilicalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawanya banyak mengandung nutrisi dan oksigen.
kedua ada ductus venosus aranti, pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cara inferior. Yang ketiga ada foramen ovale, yaitu suatu lubang antara antrium kanan dan kiri. Lubang ini akan tertutup setelah janin lahir. Yang terakhir ada ductus arteriosus voltali, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonale dengan aorta. Perjalanan sirkulasi janin bersifat paralel, yang artinya stimulasi paru dan sirkulasi sistemik berjalan sendiri-sendiri, dan antara keduanya dihubungkan oleh pirau intrakardiak dan ekstrakardiak. Untuk memenuhi kebutuhan respirasi, nutrisi, dan ekskresi, janin memerlukan sirkulasi yang berbeda dengan sirkulasi ekstrauterin. Kondisi ini berbeda dengan sirkulasi bayi, di mana sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik berjalan secara seri. Pada janin, sirkulasi darah dengan oksigen relatif yang cukup mengalir dari plasenta melalui vena umbilicalis. Separuh jumlah darah ini mengalir ke hati dan melalui vena hepatica ke vena cava inferior, yang juga menerima darah dari tubuh bagian bawah. Sebagian ovale selanjutnya ke ventrikel kiri yang kemudian dipompa memasuki aorta ascendens dan sirkulasi koroner. Dengan demikian, sirkulasi otak dan sirkulasi koroner mendapat darah dengan P02 yang cukup. Selanjutnya ada sirkulasi darah janin setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan, sirkulasi darah janin akan mengalir berubah drastis. Proses sirkulasi darah yang sebelumnya terjadi di dalam tubuh ibu kini harus beradaptasi dengan lingkungan luar. Kondisi ini memerlukan waktu dan upaya untuk mencapai kondisi normal. Dalam beberapa jam setelah kelahiran, sirkulasi darah janin akan berubah dari sistem sirkulasi tertutup menjadi sistem sirkulasi terbuka. Hal ini disebabkan oleh penutupan plasenta dan terputusnya pasokan oksigen dan nutrisi dari ibu. Sistem sirkulasi terbuka memungkinkan darah yang tidak bercampur dengan oksigen mengalir ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Penutupan foramen ovale. Foramen ovale merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih di dalam kandungan. Normalnya, lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir karena sudah tidak diperlukan. Paten foramen ovale adalah istilah untuk foramen ovale yang tidak menutup setelah bayi lahir. Foramen ovale membantu sirkulasi darah lebih cepat tanpa adanya fungsi paru-paru. Ketika bayi ibu lahir dan paru-parunya mulai bekerja, tekanan di dalam jantung biasanya menyebabkan foramen ovale menutup. Selanjutnya, penutupan ductus arteriosus. Ductus arteriosus adalah struktur pembuluh darah penghubung antara aorta dan arteri pulmonalis. Bagian penting pada sirkulasi janin ini normalnya menutupi secara spontan pada waktu lahir. Pada bayi cukup bulan, penutupannya secara fungsional terjadi pada 24 sampai 40 jam setelah kelahiran. Pada bayi cukup bulan, penutupan ductus secara fungsional terjadi dalam 12 jam setelah bayi lahir dan secara lengkap dalam 2 sampai 3 minggu. Ductus arteriosus adalah pembuluh darah yang menghubungkan aorta yang mengalirkan darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonal, pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.